Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah memberitahukan tentang situasi yang terjadi pada dunia sensi saat ini, namun Chang Tian hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak berdaya. Bagaimanapun juga orang tua ini telah jatuh untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia pernah berjuang untuk dunia sensi, tetapi sekarang dia hanyalah sisa jiwa yang ditinggalkan Chang Tian sebelum kejatuhannya. Jadi secara alami dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Senior, apakah kau memiliki keinginan yang belum dipenuhi? Senior, kau pernah melewati api dan air untuk dunia sensi. Jika tidak, mungkin senior tidak akan jatuh seperti ini. Jadi jika ada yang ingin senior lakukan, mungkin junior ini akan membantumu untuk mewujudkannya. Ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Junior, aku telah lama jatuh. Jadi orang mati tidak memiliki keinginan. Tapi jika memungkinkan, tolong bantu keturunan klan Gunturku. Meskipun mereka tidak bisa banyak membantu sensi pada akhirnya, tetapi memperjuangkan dunia sensi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh generasi muda klan Gunturku. Ucap Chang Tian menjawab secara perlahan. Meskipun Chang Tian hanya jiwa yang terpisah, tapi dapat dirasakan kepahlawanan yang sangat kuat yang terpancar darinya. Tetapi sayangnya dia dibunuh oleh muridnya sendiri, karena dibesarkan dengan kebencian, bahkan sampai mengubah jiwanya menjadi jiwa iblis. Junior, karena kau telah menjadi penguasa guntur ekstrim, mungkin kau ingin mengetahui tentang kontrol guntur 9 langitku. Itu sebabnya kau ada di sini. Ucap Chang Tian melanjutkan ucapannya perlahan. Senior, aku bukanlah keturunan klan gunturmu. Apakah kau bersedia memberikannya kepadaku? Tidak peduli teknik apa yang ingin diwariskan senior kepadaku. Tentu aku junior ini tidak akan memiliki keluhan. Tetapi jika senior bersedia mengizinkan untuk mengajarkan teknik itu kepada junior klan Guntur, maka mereka pasti akan menggunakan teknik terkenal yang diciptakan oleh senior untuk bertahan hidup. Senior, sebelumnya aku ingin meminta maaf kepadamu karena aku mendapatkan pecahan batu giok ini dari Chang Yihua. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Karena dia bisa merasakan bahwa klan Guntur harus menjadi klan yang sangat mementingkan kehormatan. Oleh karena itu Xiaoyan sangat menghormati Chang Tian dari awal sampai akhir. Tentu saja itu dari lubuk hati Xiaoyan. Jadi karena Xiaoyan sudah menghormatinya, secara alami Chang Tian tidak akan marah sama sekali. Karena dia juga tahu, ketika seorang junior sedang dalam masalah, saat ini ia melihat generasi muda yang akan melewati air dan api yang berujung untuk dunia sensi. Maka sebagai pendahulu, pasti akan mewariskan warisannya kepada para juniornya seperti para pendahulu sebelumnya. Jadi Chang Tian yang menciptakan metode pengendalian 9 guntur langit juga pasti akan melakukan karena kepahlawanannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Chang Tian pun meremas kedua tangannya dengan ekspresi serius. Kemudian dia berkata dengan sangat serius. Tampaknya kau tahu banyak tentang perbuatan pria tua ini. Meskipun aku telah jatuh, tetapi kau masih memiliki rasa hormat. Sebenarnya aku tidak ingin mengajarimu. Tetapi jika teknik ini tidak diteruskan kepadamu, maka teknik ini akan menghilang bersama jiwaku. Jadi karena kau menyanjung teknik terkenalku, maka orang tua ini akan mengajarimu. Bagaimanapun juga aku tidak ingin teknikku ini menghilang seperti di aliran sungai waktu yang panjang. Ucap Chang Tian dengan sedih. Namun dapat terlihat dari senyum di wajahnya bahwa klan Guntur tidak ada yang tidak suka disanjung. Terutama Chang Tian yang berdiri di depan Xiaoyan saat ini. Terima kasih senior, kau telah memberikan persetujuan kepadaku. Junior ini pasti akan memenuhi kepercayaanmu. Meski dunia antar dunia, tetapi generasi muda ini akan melindungi sensi dengan hidup mereka dan tidak akan mengecewakan senior. Aku juga tidak akan mengecewakan Guntur ekstrim. Bagaimanapun juga aku adalah penguasa Guntur.
Jadi aku akan membuat lautan darah musuh di medan perang ini, ucap Xiaoyan menjawab. Pada saat ini Xiaoyan tampak serius dalam kata-katanya, dan dia segera terdiam tanpa niat bercanda sedikit pun. Wah, bagus, bagus. Dunia Sensi tidak akan pernah kekurangan putranya dari pertempuran berdarah ini. Ada sifat para pendahulu yang seperti perisai, ucap Chang Tian. Begitu kata-kata Chang Tian jatuh, tiba-tiba jiwanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke tengah alis Xiaoyan. Kemudian dengan cepat informasi tentang teknik kontrol 9 langit yang diciptakan oleh Chang Tian mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Jelas dia telah melihat kekuatan teknik ini yang ditampilkan sebelumnya. Jadi secara alami, keterampilan bertarung ini bisa dianggap sebagai keterampilan bertarung tingkat kuno. Meskipun teknik ini tidak memiliki level, tetapi kekuatan yang ditampilkan juga cukup mencengangkan. Setelah jiwa Chang Tian masuk ke dalam pikiran Xiaoyan, tiba-tiba batu giok di tangan Xiaoyan pun juga hancur, yang menunjukkan penguasa guntur ekstrim sebelumnya telah menghilang selamanya dari dunia ini. Setelah Xiaoyan menutup matanya untuk waktu yang lama, tiba-tiba dia perlahan membuka matanya. Namun tepat ketika dia membuka matanya, sosoknya telah menghilang. Kemudian sosok Xiaoyan muncul kembali dalam ratusan kaki jauhnya. Pada saat yang sama di bawah kaki Xiaoyan, ada kilatan guntur yang seperti benang sutra. Kemudian kelihatan guntur ini langsung menghilang. Sepertinya dalam pertarungan kali ini, itu tidak terlalu sia-sia. Setidaknya aku dapat belajar banyak cara menggunakan kekuatan guntur ekstrim. Dengan cara ini, aku dapat memiliki kecepatan 5 kali lebih cepat dari metode bela diriku. Bagaimanapun teknik rahasia tidak sebaik dengan kekuatan guntur asli, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Segera dia menuju ke udara, dan seberkas cahaya pun meraung dengan sangat cepat. Kemudian suara ledakan pun bergema di kehampaan. Wah, sungguh luar biasa. Teknik guntur 9 langit ini sangat cepat dan kuat. Jika teknik ini dapat dikembangkan dengan bantuan gerbang tempur yang sebenarnya di dalam pagoda emas, mungkin teknik ini akan menjadi salah satu kartu andalan di masa depan, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sangat bersemangat. Tepat ketika melihat pemandangan itu, Chang Yihua pun sangat tercengang dan terus menatap Xiaoyan dalam keadaan biling. Tepat ketika melihat pemandangan itu, Chang Yihua pun sangat tercengang dan terus menatap Xiaoyan dalam keadaan linglung. Karena dari kejauhan dia melihat sosok Xiaoyan yang berkilau dengan kilatan cahaya guntur yang menembak lurus dengan sangat cepat. Hal ini membuatnya merasa sekilas dia dapat melihat leluhurnya. Bukan hanya kemiripan dalam hal gerakannya, tetapi juga dalam hal kecepatannya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat leluhurnya, namun aura yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan jauh lebih kuat daripada leluhur dan gunturnya. Bahkan rasa percaya diri dan kesombongan yang terpancar darinya adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh Chang Tian. Sebaiknya kita harus pergi secepat mungkin, ucap Xiaoyan berkata perlahan sambil berjalan ke sisi sang ratu. Karena setelah mencoba teknik kontrol 9 guntur langit, dia tidak ingin terus membuang-buang waktunya di tempat ini. Pada saat yang sama Chang Yihua juga setuju. Dia mengikuti pengaturan yang telah diberikan sang ratu. Jadi dia pun menangkupkan kedua tangannya. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Dengan selip batu giok ini itu akan memberikan manfaat bagimu di alam dewa kuno, sehingga kau dapat membalaskan dendammu, ucap Xiaoyan yang berkata menatap Chang Yihua dengan sangat serius. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Chang Yihua pun tersenyum kecut. Tapi dengan cepat Xiaoyan juga menguraikan susunan formasi yang menyelimuti 3 sosok di dalamnya. Segera dia pergi dari tempat ini menggunakan formasi teleportasi tersebut dengan sangat cepat. Setelah mereka mencapai ujung utara, Chang Yihua pun mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan dan sang ratu. Jika kau memikul tanggung jawab membalaskan dendam klanmu, maka kau harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Karena hanya dengan memiliki kekuatan yang kuat, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jadi berjuanglah dan jangan mati, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba berbicara. Tepat ketika Chang Yihua selesai mengucapkan kata perpisahan, Xiaoyan juga memberikan motivasi dan beberapa kata semangat untuk Chang Yihua. Meskipun sebelumnya aku sangat berani dan licik,
Tetapi aku dibesarkan di bawah perlindungan klanku sebelumnya. Tetapi setelah klanku dihancurkan, meskipun aku tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, tetapi berkat kedua senior, aku sebagai generasi muda, aku pasti akan memenuhi kepercayaanmu. Ucap Chang Yihua yang berkata sambil mengepalkan tinjunya. Kemudian dia berubah menjadi pelangi panjang lalu menyapu ke ujung yang jauh. Adapun bagaimana Chang Yihua pergi kemana sekarang, Xiaoyan tidak banyak bertanya. Bagaimanapun juga dia telah lama tinggal di tempat ini yang membuat kekuatannya tidak mengalami kecepatan. Jadi secara alami, dia akan berusaha dengan keras untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang, bagaimana dengan rencanamu selanjutnya? Ucap sang ratu. Setelah Chang Tian pergi, sang ratu menatap Xiaoyan dan bertanya. Sekarang avatar Yuan Shenku akan mengalami beberapa masalah besar. Jadi aku harus pergi ke sana. Jawab Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Sebenarnya aku sudah memprediksi masalah ini bahwa avatar Yuan Shen pasti akan mengalami masalah. Bagaimanapun juga kau yang mencari masalahnya. Jadi secara alami, tidak mungkin kau tidak akan mengalami beberapa masalah darinya. Ucap sang ratu kembali. Pada saat ini sudut alis sang ratu sedikit terangkat. Kemudian dia pun menatap Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan tertegun sejenak. Sepertinya kau perlu lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, sehingga tidak menyebabkan masalah di masa depan. Tapi keputusan ada di tanganmu. Jika kau dapat memberitahuku secara langsung bahwa apapun yang ingin dilakukan suamiku sekarang, istrimu ini akan bisa mendukungmu. Ucap sang ratu. Sang ratu melanjutkan pembicaraannya sambil menatapnya dengan serius. Namun ketika ditatap oleh sepasang mata sang ratu yang sepertinya memancarkan cahaya bintang, terhadap suaranya yang tak tergoyahkan itu membuat hati Xiaoyan benar-benar tenggelam. Baiklah, Nan-er, kita juga harus pergi. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah kata-kata itu keluar, Xiaoyan melihat ke ujung yang jauh. Kemudian dia mengamati sekelilingnya. Namun sang ratu yang mendengar kata-kata di belakangnya, tiba-tiba dia bersandar di pundak Xiaoyan yang membuat Xiaoyan terkejut. Seketika dia pun menatap sang ratu dengan linglung. Melihat ekspresi Xiaoyan, senyum indah muncul di wajah cantik sang ratu. Seolah-olah dia sangat bahagia sekarang. Karena Xiaoyan tiba-tiba sudah memanggil nama aslinya atas inisiatifnya sendiri. Meskipun sebelumnya sang ratu sudah memaksa Xiaoyan untuk menyebutkannya, tetapi Xiaoyan tidak melakukannya. Dan sekarang dia menyebutkannya sendiri. Jadi bagaimana mungkin sang ratu tidak bahagia? Bagaimanapun juga panggilan ratu hanyalah sebuah gelar. Jadi dia lebih bahagia jika Xiaoyan sudah memanggilnya seperti itu. Meskipun Xiaoyan hanyalah reinkarnasi yang mulia, namun di hati sang ratu mereka adalah orang yang sama. Scene berganti ke suatu tempat. Pada saat ini di laut kehampaan yang sangat luas di laut barat, avatar Yuan Shen masih menyeret bintang-bintang di belakangnya. Meskipun butuh banyak usaha untuk terus bergerak maju, tetapi kecepatannya tidak lambat. Bahkan ketika avatar Yuan Shen melihat sebuah bintang atau benua di sepanjang jalan, dia secara alami akan pergi untuk mengambil energi inti bintang yang terakhir. Namun kekuatan ini juga berasal dari keinginan terakhir bintang tersebut. Bagaimanapun juga, bintang ini tidak rela makhluk hidup di dalamnya dihancurkan dan sumber dayanya dijarah oleh para pasukan dunia Taisu. Jadi setiap kali avatar Yuan Shen pergi ke bintang-bintang ini, avatar Yuan Shen akan mendapatkan roh dunia dari bintang ini. Jadi tidak peduli apakah di dalam tubuh avatar Yuan Shen adalah roh dunia atau inti bintang yang terpisah yang diberikan oleh bintang-bintang ini, itu tidaklah penting bagi Xiaoyan. Bagaimanapun juga apa yang diambil avatar Yuan Shen adalah kepercayaan terakhir dari bintang-bintang ini. Jadi tidak peduli apa yang terjadi, avatar Yuan Shen akan terus maju tanpa rasa takut sedikit pun. Scene berganti. Pada saat yang sama di kota 1000 bintang, ada sebuah bahtera yang cukup besar melintas di kehampaan. Dan dalam sekejap mata ukurannya terlihat membesar. Sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa ada sosok yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus keluar masuk seperti sarang lebah. Jelas para pasukan dunia Taisu ini dengan cepat mengumpulkan sumber daya di kehampaan Laut Barat. Apakah orang itu datang ke tempat ini juga? Ucap salah satu pasukan Taisu.
Pada saat ini sebuah suara di dalam markas Taisu yang sangat besar ini tiba-tiba bergema. Dan suara itu berasal dari seorang wanita yang berambut merah sambil bersandar di singgasananya yang terbuat dari baja hitam. Dan di depannya masih ada sebuah tirai tipis yang menunjukkan gambaran situasi seluruh Laut Barat untuk mengunci pergerakan avatar Yuan Shen. Kalian harus memastikan orang ini bahwa dia mengejar pasukan dunia Taisu kita, ucap Panglima wanita berambut merah yang berkata dengan suara yang dalam. Baik, Komandan. Meskipun orang ini sering berhenti di sepanjang jalan, tetapi dia menuju ke arah kita. Jadi seharusnya tidak butuh waktu terlalu lama untuk mencapai ke tempat ini dengan kecepatannya, ucap seorang pasukan Taisu sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menjawab perlahan. Apakah kau telah memastikan bahwa orang ini berasal dari klan Yuan Shen? Ucap Panglima wanita berambut merah yang bertanya lagi. Menurut informasi yang aku dapatkan, orang ini juga sangat kuat dalam kekuatan fisik. Bahkan orang ini memiliki tanda bintang di antara alisnya yang menunjukkan ia berasal dari klan Yuan Shen, ucap salah satu sosok lainnya. Pada saat ini semua orang yang duduk di tempat ini adalah komandan para pasukan Taisu. Setelah mereka mengumpulkan informasi yang akurat, mereka selalu melaporkannya kepada wanita berambut merah ini. Pada saat yang sama, mendengar laporan tersebut, tiba-tiba sosok yang mengenakan baju besi dewa pun segera berkata, sejauh yang aku tahu, keberadaan Yuan Shen telah lama dihancurkan. Tetapi aku tidak menyangka masih ada yang tersisa di dunia sensi ini. Jadi dengan membiarkan orang ini datang ke tempat kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Karena selama kita bisa menangkapnya, mungkin kau bisa menelitinya untuk dapat menemukan beberapa metode kultivasi tentang klan Yuan Shen, ucap sosok itu. Mendengar ini, sosok wanita yang berambut merah pun tiba-tiba mengetuk kursi, seolah-olah dia sedang berpikir. Baiklah, jika itu masalahnya, karena orang ini tidak memilih untuk mundur, maka biarkan dia untuk datang. Jadi kalian jangan memblokirnya lagi, ucap wanita berambut merah yang keluar secara perlahan. Tapi Komandan, sebelumnya kami telah mengirimkan banyak pasukan Taisu kita untuk memburu orang ini. Tapi semua pasukan yang kami kirimkan dimusnahkan olehnya. Aku khawatir orang ini akan menyebabkan masalah besar bagi kita. Mengingat semua pasukan Taisu kita dimusnahkan seorang diri olehnya, ucap pria lainnya. Meskipun begitu, Yuan Shen ini telah datang ke pintu kita dengan sendirian, dengan gaya perilakunya yang mendominasi dan sombong. Tapi tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak mungkin dapat mematahkan formasi besar dunia Taisu kita. Jika pesanan telah dibuat, maka kita tidak bisa membiarkan burung terbang ini kabur untuk disembelih, ucap Komandan Taisu berambut merah. Mendengar kekhawatiran komandan lain, wanita berambut merah itu segera berkata dengan suara yang dalam dan melanjutkannya. Kebetulan Panglima tertinggi kita sekarang memiliki teknik pemurnian boneka. Jika orang ini bisa ditangkap dan dimurnikan menjadi boneka, lalu dikuras darahnya untuk membuat boneka Yuan Shen yang lebih kuat, bukankah ini hal yang baik? Bagaimanapun juga keberadaan Yuan Shen itu sangatlah langka, ucap wanita berambut merah itu kembali. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia sedang mencilat di bibirnya seolah-olah dia sedang haus darah segar dan dia menunggu dengan tidak sabar. Pada saat ini avatar Yuan Shen terus menyeret bintang-bintang yang memiliki kandungan logam sangat tinggi dan jumlahnya juga terus bertambah. Seketika avatar Yuan Shen terus mendekati ke kota 1000 bintang dengan sangat santainya. Dan pada saat yang sama, tubuh utama Xiaoyan juga telah meninggalkan ujung utara. Tapi karena avatar Yuan Shen akan membuat keributan besar dengan dunia Taisu, jadi Xiaoyan juga harus memikirkan strategi yang sempurna. Bagaimanapun juga dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kali ini untuk melihat dengan kepalanya sendiri seberapa besar perkembangan pasukan Taisu di dunia sensi ini. Karena dengan cara inilah, ketika dia melakukan pertempuran di alam dewa kekacauan, mungkin ini akan menjadi informasi yang berguna dalam pertemuan itu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya dapat menyimpannya di dalam hatinya. Sial, sepertinya dunia Taisu ingin mengambil avatarku. Aku memasuki perangkap mereka. Tetapi jangan pikir aku bodoh, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini karena avatar Yuan Shen telah mendekati jangkauan kota 1000 bintang,
Tetapi dia tidak pernah menemui pengepungan dan penindasan dari pasukan Taisu seperti sebelumnya. Jarak avatar Yuan Shen dengan markas dunia Taisu sudah hampir dekat. Jadi Xiaoyan merasakan hal aneh ini. Segera dia memilih avatar Yuan Shen untuk diam sementara waktu. Karena Xiaoyan jelas merasakan bahwa pasukan Taisu ini sedang menunggu avatar Yuan Shen untuk datang ke pintu mereka. Namun bukannya dia takut menghadapi para pasukan dunia Taisu. Tetapi sebaliknya, Xiaoyan ingin para pasukan Taisu ini yang mendatangi avatar Yuan Shen. Sambil menunggu musuh yang datang, dengan cepat Xiaoyan membiarkan avatar Yuan Shen pergi ke bintang yang telah ditinggalkan. Meskipun bintang-bintang di sekitarnya juga tidak luput dari pengejaran para pasukan dari Taisu, tetapi masih ada energi bintang yang tersisa di dalamnya. Oleh karena itu Xiaoyan berhenti untuk menyerapnya. Bagaimanapun juga bintang ini tidak jauh dari kota 1000 bintang. Pada saat yang sama, melihat avatar Yuan Shen memilih berhenti di sebuah bintang, seseorang di dalam markas pasukan Taisu yang sangat besar ini segera melaporkan berita ini. "Tuan, orang ini berhenti di bintang-bintang yang telah kita hancurkan," ucap pria itu. Mendengar itu sosok wanita Taisu yang berambut merah pun menyipitkan matanya sedikit. Ada apa dengan orang ini? Mengapa dia pergi ke bintang-bintang ini? Ucap wanita berambut merah. Memikirkan hal ini, wanita berambut merah pun sangat bingung. Jelas dia tidak mengerti apa yang dilakukan avatar Yuan Shen sekarang. Pada saat ini di sebuah bintang, avatar Yuan Shen sedang duduk bersila untuk menyerap energi inti bintang dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kali ini, dia tidak meninggalkan bintang ini dan dia terus duduk bersila. Namun di bawah ki dan darah yang telah ditinggalkan oleh jiwa klan di sini sebelumnya, seketika tanda bintang 6 di antara alisnya berkedip-kedip dengan liar. Seolah-olah avatar Yuan Shen dapat menerobos ke bintang 7 kapan saja. Dan itu sudah tidak bisa dihindari jika avatar Yuan Shen terus menyerap energi bintang di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan hal ini. Dia sedikit khawatir. Karena jika kekuatan avatar Yuan Shen terlalu kuat, maka akan sulit bagi tubuh utama Xiaoyan dapat mengimbanginya. Jika hal ini terjadi, mungkin avatar Yuan Shen akan mudah kehilangan kendali. Bagaimanapun juga ada celah yang cukup besar antara avatar Yuan Shen dengan tubuh utama Xiaoyan. Jadi saat merasakan perasaan yang semakin kuat dari avatar Yuan Shen, Xiaoyan tidak berani terus meningkatkan kekuatan avatarnya. Jika avatar Yuan Shen tetap tinggal di bintang ini, dan jika tebakanku benar, seharusnya dunia Taisu akan mengirimkan pasukan ke tempat ini. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tapi jika mereka benar-benar datang, maka komandan Taisu ini terlalu bodoh. Gumam Xiaoyan kembali. Pada saat ini avatar Yuan Shen tetap duduk bersila di puncak gunung tertinggi bintang ini. Pada saat ini avatar Yuan Shen tetap duduk bersila di puncak gunung tertinggi bintang ini. Namun vitalitas bintang telah menghilang yang membuat bintang ini menjadi bintang mati. Bahkan sehelai rumput pun telah layu dan menghilang. Jelas bintang ini sudah tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Oleh karena itu langit menjadi kelabu dan gelap seperti lilin yang telah padam tertiup angin. Pada saat ini, ada badai di udara yang semakin kuat menyelimuti bintang yang tidak akan lama lagi akan runtuh dan menghilang dengan sendirinya. Bahkan ada kemungkinan bintang ini akan meledak. Tapi meskipun Xiaoyan tahu kondisi bintang ini, dia tetap membiarkan avatar Yuan Shen tetap duduk bersila di puncak gunung ini dan tidak bergerak 1 inci pun. Meskipun badai udara yang kuat terus meraung ke arah avatar Yuan Shen, dia masih tidak bergerak. Namun setelah sekian lama avatar Yuan Shen bertahan di bintang ini, tiba-tiba di kampahan bintang ini terdengar gemuruh yang memegahkan telinga. Meskipun begitu, avatar Yuan Shen masih bersikap acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Seolah-olah dia telah bosan menunggu para pasukan Taisu untuk segera datang. Hahaha, akhirnya mereka datang juga. Apakah mereka benar-benar ingin mengundangku ke dalam guci? Ucap avatar Yuan Shen. Suara Xiaoyan keluar dari mulut avatar Yuan Shen. Kemudian dengan cepat avatar Yuan Shen membuka matanya dan melihat ke arah ujung langit. Segera dapat terlihat dengan jelas para pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya muncul di kampahan. Namun saat melihat pemandangan itu, avatar Yuan Shen masih bersikap acuh tak acuh.
Jelas dia tidak peduli berapapun jumlah pasukan Taisu yang datang untuk membunuh avatarnya. Karena selama mereka hanya sampah-sampah jiwa, mereka sama sekali tidak akan menimbulkan ancaman bagi avatar Yuan Shen. Tapi kali ini pasukan Taisu membawa seorang sosok Taisu yang sangat kuat. Kemudian dia langsung mengunci avatar Yuan Shen yang masih duduk santai di puncak gunung tertinggi. Segera sosok itu menembak cahaya dingin yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Dan langsung menghantam ke arah puncak gunung tempat avatar Yuan Shen berada. Segera ledakan yang sangat keras pun bergema dengan keras di bawah sinar penghancur yang sangat mengerikan. Banyak abu berterbangan berubah menjadi kabut asap yang menyelimuti puncak gunung. Namun cahaya dingin tidak berhenti sampai di situ. Dan terus-menerus membuat badai yang membuat seluruh bintang pun bergetar. Kemudian tanah runtuh dan menghilang. Jelas pasukan Taisu telah lama menahan diri untuk menghancurkan avatar Yuan Shen menjadi berkeping-keping seperti gunung ini. Bagaimanapun juga avatar Yuan Shen telah memusnahkan ratusan pasukan Taisu. Karena bagi pasukan Taisu, bukan hanya mereka telah kehilangan para pasukannya, tetapi juga sumber daya yang cukup besar yang membuat mereka sulit menerimanya. Bagaimanapun juga mereka telah mengumpulkan sumber daya yang sangat besar di Kampan Laut Barat. Sehingga mereka dapat mengembangbiakan begitu banyak pasukan Taisu untuk mempersiapkan invasi mereka di dunia sensi ini dalam jumlah besar. Namun alasan mengapa Taisu sangat marah sekarang adalah karena avatar Yuan Shen juga mengambil baju besi dewa mereka. Yang jelas baju besi dewa lebih sulit untuk membuatnya daripada mengembangbiakan pasukan Taisu. Sejauh ini sebagian besar pasukan Taisu yang dikirim untuk mengepung dan menekan avatar Yuan Shen mengenakan baju besi dewa generasi pertama dan generasi kedua. Meskipun begitu kekuatan para pasukan Taisu ini tidak terlalu tinggi. Tetapi sekarang penampilan baju besi dewa yang mereka kenakan sedikit berbeda. Yang menunjukkan bahwa kali ini pasukan Taisu yang datang memiliki tujuan untuk memusnahkan avatar Yuan Shen. Meskipun begitu, untuk dapat memusnahkan avatar Yuan Shen pasti tidak akan mudah. Karena di bawah serangan seperti itu, di bawah kekuatan absolut tubuh avatar Yuan Shen, tidak mungkin akan mati dengan mudah. Meskipun gunung dihancurkan dan banyak retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah, namun bagi para Taisu yang menghancurkan bintang ini, mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan mereka merasa bersemangat saat melakukannya. Pada saat ini setelah gunung itu runtuh, sosok avatar Yuan Shen telah menghilang. Tetapi tiba-tiba ada suara angin di kejauhan yang meraung dengan ganas. Mendengar itu, dengan cepat para pasukan Taisu menoleh untuk melihat titik hitam yang menyapu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan itu, mereka segera menyadarinya bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika para pasukan Taisu melihat titik hitam semakin dekat, sosok komandan Taisu segera menyadari. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk memberitahukan pasukan Taisu. Namun tepat ketika dia ingin berteriak, batu-batu besar seperti gunung sudah meraung ke arah mereka. Yang membuat para pasukan Taisu tidak sempat bereaksi lagi. Meskipun mereka mengenakan baju besi dewa yang kuat, tetapi di bawah kekuatan batu-batu yang mengandung logam yang sangat kuat, itu langsung menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Karena setelah avatar Yuan Shen datang ke kota 1000 bintang, Xiaoyan menemukan bintang-bintang yang telah ditinggalkan mengandung batu yang paling keras, yang bahkan dengan batu besar ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Sehingga formasi pertahanan yang dibentuk oleh dunia Taisu cukup terhalang oleh serangan batu-batu ini. Jelas dalam pertempuran sebelumnya, avatar Yuan Shen telah mencoba metode ini berulang kali. Lagi pula, avatar Yuan Shen sering berurusan dengan pasukan Taisu sendirian. Jadi dia harus memiliki cara untuk menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus menggunakan cara yang paling sederhana, sehingga dia bisa menghemat kekuatannya untuk menyelesaikan pertempuran dalam waktu yang lama. Tetapi tepat ketika kerumunan Taisu bereaksi menghindari batu yang berterbangan, tiba-tiba mereka melihat sebuah sosok raksasa yang sangat besar dan dengan cepat meraung ke arah mereka. Seolah-olah dalam pertarungan ini tidak ada ketegangan sama sekali. Meskipun pasukan Taisu datang dengan jumlah yang sangat besar, tetapi dengan kekuatan avatar Yuan Shen, dia dapat menghancurkan para pasukan Taisu secara sepihak. Melihat pasukan yang dihancurkan, seorang sosok pun meraung dengan marah. Dia segera cepat pergi dan melapor kepada komandan tertinggi. "Tuan, lapor.
Kali ini seluruh pasukan masih musnah oleh orang ini. Bahkan semua baju besi dewa bahkan diambil olehnya. Ucap seseorang yang melapor. Mendengar itu, di antara sosok yang mengepung, sesosok dengan cepat melangkah keluar untuk melapor pada wanita Taisu berambut merah. Sial, dikalahkan lagi, ucap wanita Taisu sambil mengerutkan keningnya. Kemudian jarinya mengetuk kursi yang terbuat dari baja hitam. Bajingan, ternyata orang ini masih selamat dalam pengepungan seperti itu. Ternyata Yuan Shen tidak sebodoh yang aku bayangkan. Apakah orang ini ingin kita mendatanginya dan menyatakan perang? Jika itu masalahnya, maka kita yang akan mendatanginya. Semua para pasukan Taisu, dengarkan perintahku untuk bersiap menghancurkan orang ini. Ucap wanita berambut merah itu. Setelah berpikir sejenak, wanita Taisu yang berambut merah dengan tegas berteriak kepada para pasukan Taisu yang ingin membunuh avatar Yuan Shen. Yang ditempatkan di sini mereka adalah pemimpin inti dari kelompok pasukan Taisu. Tetapi wanita Taisu yang berambut merah adalah komandan tertinggi. Jadi sebagai pemimpin dengan hak mutlak, dia dapat berbicara di sini. Jadi setelah dia membuat keputusan yang berani, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantahnya. Setelah perintah itu keluar, sosok yang tak terhitung jumlahnya pun keluar dan terus menyapu kekampaan di sekitarnya. Mereka terlihat sangat disiplin. Segera markas Taisu yang sangat besar pun membuat raungan yang memegahkan telinga. Kemudian mulai bergerak secara perlahan. Sebenarnya kecepatan mereka tidak lambat. Bahkan dengan gerakannya, kecepatan mereka sangat cepat. Adapun arah yang dituju oleh markas Taisu ini adalah tempat di mana avatar Yuan Shen berada. Yang menunjukkan pasukan Taisu sekarang mengambil inisiatif untuk menyerang avatar Yuan Shen terlebih dahulu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.